Assalamualaikum semuanya, sahabat pecinta anggrek. Apa kabarnya hari ini? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, bahagia dan selalu dalam lindungannya. Hari ini Selama akan sharing tentang bukan sharing ya. Hari ini ada pekerjaan yang harus segera dilakukan, yaitu memindahkan si keki anggrek bulan ke dalam pot. Walaupun daunnya kecil, tidak banyak, tapi akarnya sudah memenuhi syarat untuk di repotting. Ini juga sudah berat sehingga dipakai penyangga. Bisa dilihat, ini aku ingin segera aku repotting biar kondisi ibunya lebih sehat. Ini bisa dilihat ibunya dulu sempat terkena spider mat, terkena kebakar sinar matahari juga, tapi dia masih tetap membesarkan bayi yang cantik. Ini untuk bayinya kita potong dulu. Hati-hati pada saat memotong, jangan sampai kena akarnya ya. Udah begini aja cukup. Nah, untuk aku milih pot kecil karena sesuai dengan akarnya. Malah ini terlalu besar ya untuk pot ini, tapi tidak apa-apa, cukup, karena kalau di sini dia akarnya cukup banyak. Walaupun sebelumnya dia sempat sakit, tetapi dengan perawatan yang benar dan juga nutrisi yang tepat, akhirnya daun setelahnya menjadi lebih besar. Aku nanamnya ke pot ini toples untuk penyangganya aja ya. Mungkin untuk yang sudah pernah nonton videoku pasti tahu ya, aku lebih suka repotting anggrek bulan dengan menggunakan hidroton atau leka. Seperti yang kemarin dilihat, untuk ini hidrotonnya juga ada dua macam, diketahui dari warnanya, tapi sejauh ini tidak masalah, masih bisa. Ini udah posisinya sudah pas di tengah pot. Mudah-mudahan nanti dia tidak bergeser setelah penanaman ya. Ini adalah repotting yang sangat mudah. Oh ya, sebelum hidroton ini digunakan, aku biasanya mencuci. Bahkan mencucinya itu benar-benar aku cuci, bahkan sampai aku gosok sampai residu bekas debu-debu halus di media hidroton itu benar-benar hilang. Aku cuci sampai airnya itu benar-benar bening. Setelah itu aku rendam dengan air panas. Setelah air panasnya dingin, baru kemudian hidrotonnya aku masukkan ke dalam toples. Jadi kapan perlu bisa dipakai. Udah begini aja, cukup praktis untuk penanamannya ya, untuk repotting hari ini. Setelah itu akan aku letakkan di sini. Setelah penanaman seperti ini, biasanya aku baru menyiram anggrek setelah ininya kering, sama, karena ini kan bukan repotting ya, tapi lebih ke kita pindahkan saja, akarnya dijamin tidak ada yang luka, sehingga perawatannya sama seperti anggrek normal sebelumnya. Ini udah selesai. Aku ingin cerita sedikit tentang anggrek ini. Bisa dilihat ini bayinya ya. Ini anggrek yang busuk pucuk. Sebelum busuk pucuk, aku yakin dia terkena spider mat. Ini bisa dilihat dari kondisi ininya. Pada saat itu aku tidak tahu kalau emang dia terserang spider mat. Tahu-tahu daun mudanya yang baru keluar itu busuk, sehingga pas aku tarik dia langsung copot. Nah, setelah cukup lama dia seperti ini, akhirnya dia menumbuhkan si bayi. Ini bisa dilihat bayinya. Akar bayinya belum banyak, tetapi panjang daunnya sudah melebihi daun indukan. Ini bisa dilihat ya, daun ibunya lebih bulat
tetapi daun anaknya lebih memanjang, tidak selebar daun ibunya. Untuk panjangnya mungkin sudah melebihi. Dulu waktu masih bayi dia juga sempat terkena spider mat. Ini bisa dilihat dari ini daun keduanya ya. Daun pertamanya berupa ini. Terlihat ini daun pertamanya, ini daun kedua yang terkena spider mat. Nah, ini juga pada saat daun ini terkena, daun ini masih muda. Setelah aku lakukan perawatan sehingga daun ini menjadi cacat. Tetapi selebihnya dia subur, kemudian tumbuh daun ini. Daun ini cukup sehat, cukup segar, bahkan spider mat-nya sendiri berhasil aku basmi dengan cairan yang pernah aku berain sebelumnya ya. Ini daunnya kembali segar dan ini daun keempatnya. Untuk kalau yang tadi aku repotting karena memang dia berada di ujung spek. Kalau yang ini niatnya aku tidak akan merepotting, akan kubiarkan mereka antara ibu dan anak ini tumbuh sampai si anak nanti berbunga. Aku belum ada rencana untuk merepotting dia. Bahkan niatku tidak akan kurepotting sehingga dia lebih terlihat rimbun dengan antara si ibu dan si bayi. Apalagi kondisi ibunya sejauh ini sehat-sehat aja. Ini bisa dilihat akar si ibunya. Ini akar ibunya, di pangkal akar ini dia kering. Nah, kenapa kering? Itu biasanya terjadi karena bisa karena proses penyiraman atau juga proses yang lain. Akar kering ini dia tidak perlu dipotong atau dibuang. Ini bisa dilihat malah ujungnya menumbuhkan akar aktif menjadi akar aktif. Kenapa? Pada anggrek bulang tidak semua akar yang kering atau menghitam harus dibuang. Karena fungsi dari ini bisa kelihatan enggak ya? Ini dia seperti busa yang mengering, terlihat di sini seperti busa. Ini memang busanya ini membusuk, bahkan udah mati. Tetapi akar kawat di dalamnya ini dia masih aktif, masih bisa menyerap kelembapan, ditandain dengan ujung akarnya yang aktif. Berarti dia masih bisa menyerap nutrisi, dialirkan ke anggrek. Begitu juga untuk akar yang lain. Sedangkan untuk bayinya sendiri, ini akarnya masih sangat sedikit. Ini emang atasnya terlihat moss, tapi di bawahnya cacahan kulit pinus. Cacahan kulit pinus. Dulu niatnya ini repotting sementara, tetapi karena dia udah titik tumbuhnya mati, dia tidak kopain sehingga tumbuhlah ini. Ini adalah sedikit cerita tentang anggrek yang hari ini. Cukup sekian dulu untuk video hari ini. Akhir kata aku ucapkan wassalam. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Apabila dirasa video ini bermanfaat, bisa dibagikan. Untuk yang sudah menonton, jangan lupa tinggalkan jejak dengan menekan like. Salam satu hobi dari Seramu Anggrek. Bye-bye.